jemaat yang kasih Tuhan. Halo. Kita bersyukur pagi hari ini kalau dalam seminggu ini Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini mari kita satukan hati kita di dalam ibadah live streaming kita pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya hadirat Tuhan tetap kita rasakan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Bila Tuhan Yesus ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami Tuhan. Mari Bapa dimanapun kami berada, para jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan live streaming kami pada pagi hari ini Tuhan. Mereka diberkati Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan kuasa yang baru dari Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau terus kami muliakan Tuhan. Terus kami agungkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama ucapkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. 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 Mari kita angkat pujian kepada Tuhan kita. Sebab Dia yang baik. Membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Katakan sama-sama pujian ini. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Sungguh baik. teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh baik Tuhan.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya. Dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya. Bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu,
Perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mau terus Tuhan merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa setiap hari ada mujizat Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap
kami Tuhan. Tuhan Engkau setia dalam hidup kami. Tuhan Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Harapan bagi hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamat, harapanku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya, bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mu bagiku, oh, tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebus
Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita menyambut berita firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon Tuhan memberkati kita secara khusus melalui firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terlepas dari suasana genting yang terjadi di kota kami. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah secara online. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh memiliki kesempatan untuk mendengar Engkau berfirman bagi kami. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami ya Tuhan, untuk Kau bentuk melalui firman-Mu. Tuhan, apa yang tidak kami punya, berikan kepada kami. Apa yang kami tidak tahu, ajarkan kepada kami. Apa yang kami lupa, ingatkan kepada kami. Apa yang tidak sesuai dengan firman-Mu, biarlah oleh kuat kuasa daripada firman Allah yang hidup, akan ada suatu perubahan di dalam diri kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita hidup di dalam masa yang sulit. Kita hidup di dalam masa pandemi. Dan di dalam masa seperti ini, ada begitu banyak orang-orang yang menderita. Ada yang menderita karena sakit, karena infeksi COVID. Mereka harus terbaring di ICU atau di ruang isolasi dengan kondisi nafas yang terengah-engah karena saturasi oksigen yang rendah. Ada yang harus menderita oleh karena kehilangan sumber-sumber penghasilan. PHK terjadi di banyak tempat. Dan ini membuat orang tua, anak-anak harus menderita oleh karena mereka mengalami kesulitan finansial untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Ada juga yang menderita oleh karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Oleh karena nyawa dari orang-orang yang mereka kasihi, suami, istri, anak-anak, orang tua mereka terengut dari mereka oleh karena virus COVID yang berbahaya ini. Jadi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya merasa di dalam masa-masa di mana begitu banyak penderitaan ini, orang percaya perlu diperlengkapi untuk memiliki pemahaman yang seharusnya bagaimana menanggapi penderitaan. Khotbah saya pada hari ini berjudul Respon yang Benar Terhadap Penderitaan. Respon yang benar terhadap penderitaan. Jikalau Alkitab tidak jauh dari jangkauanmu, mari buka Alkitab tersebut. Lihat apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-12, ayat yang ke-23, sampai dengan ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku pun akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini ada dua pandangan ekstrim mengenai penderitaan. Pandangan ekstrim yang pertama, saya sebut Christianity. Christianity. Cross. Itu bahasa Inggris untuk salib. Christianity. Artinya apa? Pandangan ini kira-kira berbicara mengenai apa? Pandangan semacam ini berbicara seperti ini dalam kaitannya dengan penderitaan. Oleh karena Yesus menderita, kita pun harus menderita juga. Semakin kita menderita, semakin baik kehidupan kita. Penderitaan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bagi penganut pandangan ekstrim Christianity ini, penderitaan dilihat sebagai bagian dari penyangkalan diri, sebagai bagian dari kehidupan, komitmen untuk mengikut Tuhan tanpa kompromi. Mereka bukan saja menolak kenikmatan, namun juga dengan sengaja merangkul apa yang disebut dengan kesakitan, kesusahan, dan penderitaan. Menolak, bahkan mengurangi penderitaan bagi penganut pandangan ekstrem semacam ini adalah sebuah kesalahan, bahkan dosa yang cukup serius. Di dalam sejarah gereja, kita membaca ada orang-orang seperti Simeon yang hidup bertahun-tahun lamanya di atas sebuah pilar. Kena panas, kena dingin, diterpa sinar matahari yang panas, kena hujan, sehingga dikatakan daging tubuhnya itu mengalami kerusakan yang cukup serius, sehingga ada pelatung-pelatung yang hidup di dalamnya. Tetapi Simeon ini enjoy, menikmati hal tersebut. Oleh karena dia memiliki pemahaman yang semacam ini, semakin banyak dia mengalami penderitaan, semakin dekat hidupnya dengan Tuhan. Semakin banyak dia mengalami penderitaan, semakin banyak dia memuliakan Tuhan. Ini pandangan ekstrim yang pertama, Christianity. Pandangan ekstrim yang kedua, yang berada pada sisi yang berlawanan, 180 derajat dari pandangan yang pertama. Saya sebut crosslessianity. Cross itu lambang penderitaan. Less itu berarti tidak ada salib. Crosslessianity. Pandangan semacam ini kira-kira berbicara atau memahami penderitaan itu seperti apa. Kalau digambarkan dengan bahasa gampang, kira-kira pandangan ini berkata seperti ini. Oleh karena Kristus telah menderita ganti kita nggak perlu lagi mengalami apa yang namanya penderitaan. Oleh karena Kristus sudah terkutuk bagi kita nggak perlu lagi mengalami hal-hal yang menyulitkan di dalam hidup ini. Dan pandangan ini, saudara sekalian, cukup populer di kalangan para penganut Pentakosta dan karismatik. Pandangan ini memanifestasikan dirinya di dalam bentuk teologi yang dikenal dengan nama teologi kemakmuran dan teologi kesehatan. Mereka mengajarkan apa yang disebut dengan nama the gospel of wealth and health. Mereka mengajarkan
Injil kekayaan, Injil kesehatan. Lalu bagaimana? Jikalau seseorang itu mengalami sakit, mengalami kesusahan, mengalami kemelaratan, bagi penganut Christianity, mereka-mereka ini dipandang sebagai orang-orang yang hidupnya, katakanlah, menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka hidup dalam dosa, atau paling tidak mereka tidak memiliki iman untuk mengalami hal-hal yang positif seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dua pemahaman ekstrim ini saya pikir tidak mencerminkan pemahaman Alkitab terhadap penderitaan. Oleh karena itu, saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu untuk mengikuti dua pandangan semacam ini. Lalu bagaimana baiknya? Dan disinilah kita perlu belajar dari Tuhan Yesus, dari teks yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menanggapi penderitaan. Saya menemukan ada 3 poin di dalam teks yang tadi kita baca, yang penting bagi kita sebagai guide, sebagai pembimbing kita di dalam responi apa yang disebut dengan nama penderitaan. Mari kita lihat hal yang pertama. Penderitaan bukan sesuatu yang harus dipuja, bukan pula sesuatu yang harus dicelah, namun sesuatu yang harus dirangkul dengan penuh keberanian bila hal itu tidak terhindarkan. Sekali lagi, penderitaan bukan sesuatu yang harus dipuja, bukan pula sesuatu yang harus dicelah, namun sesuatu yang harus dirangkul dengan penuh keberanian bila hal itu tak terhindarkan. Kita baca di dalam ayat yang ke-27, di sana dikatakan, sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Perhatikan kata-kata Yesus. Yesus tidak mencari penderitaan. Yesus tidak mencari kesusahan. Dia mengatakan, Bapa, selamatkan aku dari saat ini, jikalau mungkin. Jikalau mungkin. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus tidak mencari kesusahan. Yesus tidak mencari penderitaan. Yesus bukanlah pemuja penderitaan. Dan ini menjadi suatu guide, menjadi suatu pedoman yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam hidup ini kita tidak perlu mencari-cari penderitaan. Jikalau kesusahan itu bisa dihindari, hindari kesusahan itu. Jikalau penderitaan itu bisa dihindari, hindari penderitaan tersebut. Di dalam masa-masa COVID ini, kalau ada himbauan dari pemerintah supaya kita tidak jatuh sakit, ya mari kita ikuti himbauan yang baik tersebut. Jangan sampai kita nekat. Jangan sampai kemudian kita berdoa, Tuhan, lepaskanlah aku dari pencobaan. Tapi ketika kita berdoa semacam itu, berdoa dengan kalimat semacam itu, kita nekat mendekati pencobaan dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak pakai masker? Dengan cara bagaimana? Dengan terlibat di dalam kerumunan banyak orang yang membuat potensi penularan itu menjadi semakin meningkat. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, belajarlah dari Yesus. Jikalau penderitaan itu bisa dihindari, hindarilah. Jangan mencari penderitaan, apalagi memuja penderitaan. Namun, kalau itu tak terhindarkan, seperti di dalam kasus Yesus, Yesus mengatakan, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus tahu persis bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus dia tempuh. Jalan salib adalah kehendak Bapa yang harus dia tapaki.
itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Dan ketika berhadapan dengan hal yang semacam ini, Yesus dengan tenang merangkul penderitaan tersebut. Dan hal yang semacam inilah yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betul, kita harus berusaha sedapat mungkin menghindari penderitaan. Namun kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk masuk di dalam penderitaan tersebut, untuk berjalan di dalam lembah-lembah kesulitan dan kesusahan. Bagaimana sikap kita ketika kita dihadapkan dengan hal yang semacam itu? Jalani dengan penuh ketenangan. Sama seperti Yesus menjalani jalan salib dengan penuh ketenangan dan penuh ketabahan. Mari kita lihat hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus. Bila penderitaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, jangan keburu frustasi. Belajarlah untuk menggali makna di balik semua kepahitan yang harus Anda tanggung. Bila penderitaan adalah sesuatu hal yang tak terhindarkan, jangan frustasi. Belajar untuk menggali makna di balik semua kepahitan yang harus Anda tanggung. Kita membaca di dalam ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus benar-benar memahami makna di balik jalan salib yang harus dia jalani. Kalvari bukanlah sebuah kematian sia-sia, mati konyol dari seorang pahlawan yang kesiangan. Kalvari adalah kematian yang mendatangkan hidup. Bukan bagi satu orang saja Yesus mati. Yesus mati demi manusia yang hidup di segala zaman. Manusia-manusia yang mempercayai karya-karya penebusannya di atas Kalvari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, penting bagi kita ketika kita hidup di dalam masa-masa yang sulit, ketika kita harus melewati lembah-lembah derita, kita tidak boleh sekalipun putus asa, frustasi tidak boleh. Kita harus belajar seperti Yesus, menggali makna di balik penderitaan yang sedang kita jalani. Seorang psikolog yang terkenal di dunia yang bernama Viktor Frankl. Dia adalah survivor, penyintas dari peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust adalah peristiwa pemusnahan massal yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Viktor Frankl adalah salah satu penyintas dari peristiwa Holocaust itu. Dan ketika dia merefleksikan apa yang terjadi di dalam kehidupannya selama beberapa tahun di dalam kamp konsentrasi tersebut, dia menemukan sesuatu yang sangat-sangat penting, sesuatu yang patut untuk direnungkan oleh semua orang yang hidup. Frankl mengatakan bahwa manusia akan dapat terus bertahan hidup selama masih dapat menemukan makna dalam peristiwa yang sedang dialami. Manusia itu akan sanggup untuk bertahan hidup di dalam kesulitan yang paling ekstrim kalau dia dapat menemukan makna dalam peristiwa yang sedang dialaminya. Dan ini dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada banyak orang-orang Yahudi yang sanggup bertahan hidup di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa pada masa Perang Dunia Kedua. Dan kuncinya adalah
mereka sanggup menggali makna di balik kesulitan hidup. Galilah makna ketika Anda mengalami kesulitan dan penderitaan. Itulah yang akan membuat Anda kuat dan tangguh di dalam menghadapi jalan kehidupan yang terjal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, makna hidup itu dapat digambarkan dengan analogi sebuah film. Sebenarnya film merupakan kumpulan dari banyak frame gambar. Tetapi baru kita dapat memahami apa makna dari film tersebut ketika kita selesai menyaksikan frame demi frame yang tersedia. Demikian pula dengan makna hidup. Kadang-kadang makna hidup tidak bisa kita temukan pada hari ini. Kita harus membiarkan hari demi hari berlalu sampai sebuah gambaran yang lebih utuh dapat kita lihat. Dan itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, jikalau hari ini Anda mengalami kesulitan untuk menggapai, untuk menangkap makna hidupmu, jangan kemudian putus asa. Biarkan itu berlalu hari demi hari, minggu demi minggu, sampai ada gambar yang lebih utuh. Sehingga pada akhirnya saudara bisa mengerti, oh ini toh maksud dari Tuhan atas hidupku. Ingatkah saudara akan pengalaman Yusuf, anak Yakub, yang mengalami begitu banyak penderitaan demi penderitaan. Dan Yusuf baru benar-benar mengerti secara utuh setelah ada banyak peristiwa-peristiwa terjadi di dalam hidupnya. Sampai akhirnya di dalam Kejadian 50 ayat 20 dia mengatakan hal yang semacam ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika semuanya sudah terjadi, episode demi episode dari kehidupan Yusuf itu terbentuk. Yusuf pada akhirnya mengerti, oh ini loh makna dari penderitaan yang kualami. Kenapa aku dipisahkan dari orang tua yang mengasihi aku? Kenapa aku harus ditaruh di rumah Potifar? Kenapa aku harus dipenjarakan? Semuanya ini ada makna. Maknanya adalah untuk menyelamatkan cikal bakal dari umat Allah yang di kemudian hari disebut dengan nama Israel. Sekali lagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, jikalau hari-hari ini engkau sedang berada di dalam masa yang sulit, jangan frustasi. Coba gali makna. Gali makna. Kalaupun Anda tidak bisa menemukan makna itu hari ini, biarkan itu berjalan. Supaya nantinya saudara bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Dan saudara bisa memahami apa maksud Tuhan di balik penderitaan yang saudara jalani. Mari kita lihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang bisa kita tarik pelajaran penting dari perikop ini adalah bila penderitaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, berdoalah agar kemuliaan Allah bisa terpancar terang melalui hidup Anda. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 28a. Di sana tertulis, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dan kemudian ada kalimat yang menyambung. Bapa, muliakanlah namamu. Yesus berkata, jikalau penderitaan adalah suatu hal yang tak mungkin dihindarkan, jikalau penderitaan adalah suatu hal yang harus dia alami, ini yang menjadi doa dari Tuhan Yesus. Bapa, muliakanlah namamu. Dengan kata lain, Yesus berdoa
agar melalui penderitaan yang dia alami, kemuliaan Allah terpancar terang melalui hidupnya. Dan saya berdoa hal yang sama juga akan muncul dalam diri Anda. Jikalau hari-hari ini Anda harus berjalan di dalam lembah-lembah yang penuh dengan air mata, berdoalah agar kemuliaan Allah terpancar terang melalui kehidupan Anda. Anda tentu kenal seorang yang bernama Nick Vujicic. Seseorang yang dari semenjak lahir menjalani kehidupan yang cacat. Tidak punya tangan dan kaki seperti kita, manusia-manusia normal. Walaupun ayahnya adalah seorang hamba Tuhan. Sampai umur 13 tahun dikatakan Nick mengalami masa-masa yang sulit. Ada waktu-waktu di mana dia pingin untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi untung dia kenal Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang kemudian mengubah hidupnya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menguatkan dia. Dan pada akhirnya, hari ini dunia melihat seseorang yang luar biasa. Seseorang yang pada satu sisi mengalami penderitaan, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Namun pada saat yang sama, dunia melihat seseorang yang memiliki kehidupan yang luar biasa. Dia seorang entrepreneur hebat, seorang pembicara yang luar biasa, yang menjadi berkat yang luar biasa bagi dunia. Penderitaan Nick menjadi suatu sarana di mana kemuliaan Allah terpancar. Penderitaan Nick menjadi suatu corong bagi Allah untuk berbicara banyak bagi dunia. Nick tentu mengalami masa-masa di mana dia merindukan adanya suatu perubahan, adanya suatu mujizat di dalam hidupnya. Tetapi sama seperti yang dialami oleh banyak orang yang merindukan mujizat tidak datang di dalam kehidupan mereka. Dan ketika itu terjadi, Nick tidak putus asa. Nick mengatakan, if he does not give me the miracle, is going to make me the miracle for someone else. Jikalau dia itu siapa? Jikalau dia, Tuhan, tidak memberiku mujizat, dia akan membuat saya jadi mujizat bagi orang yang lain. Suatu yang luar biasa, bukan? Penderitaan yang dia alami, ketiadaan mujizat yang dia jalani, bagi Nick adalah suatu alat yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. If he does not give me the miracle, is going to make me the miracle for someone else. Bukankah kalimat yang luar biasa? Dan berapa banyak orang-orang di dunia ini yang diberkati melalui kehidupan Nick? Sangat banyak sekali. Saya diberkati. Dan banyak orang-orang beriman di seluruh dunia yang diberkati melalui kehidupan seseorang yang menjalani penderitaan. Dan melalui penderitaannya kemuliaan Allah terpancar terang. Hari-hari ini jikalau Anda sedang mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupmu, berjalan di dalam lembah derita, belajarlah 3 hal dari Tuhan Yesus pada hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada hari ini kami boleh mendengar suara-Mu. Suara-Mu yang mengarahkan kami, suara-Mu yang menguatkan kami. Hari ini,
Jikalau ada anak-anakmu yang sedang mengalami penderitaan, Tuhan, tolong kuatkan mereka. Hiburkan mereka. Beri semangat kepada mereka. Beri pertolongan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara Anda yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit? Di tempat Anda berada, angkatlah tangan Anda. Izinkan Tuhan melihat tanganmu. Jika engkau mengalami kelemahan, jika engkau butuh pertolongan, angkat tanganmu. Dan izinkan dia menguatkanmu, menolongmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Kamu berdoa, biarlah mereka boleh mengalami lawatan khusus daripadamu pada hari ini. Sehingga mereka boleh mengalami kemenangan iman. Demi nama Tuhan Yesus, kamu berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti sebab Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti tiada seperti tiada seperti Yesus, tiada seperti Mari kita tutup ibadah online kita pada hari ini dengan doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Kami percaya terlepas dari segala keterbatasan yang kami miliki, Engkau hadir di rumah-rumah kami, di kamar-kamar kami. Engkau sudah memberkati kami, ya Allah. Terima kasih. Dan kini hamba-Mu berdoa, kiranya perlindungan dari Engkau, Allah yang Maha Kuasa, akan melindungi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di masa-masa pandemi ini, jauhkanlah jemaat-Mu dari paparan COVID. Hamba-Mu juga berdoa pada saat yang sulit secara ekonomi. Biarlah berkat dari surga dicurahkan kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu tidak akan mengalami kekurangan, tetapi mengalami kecukupan bahkan kelimpahan di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Mungkin ada di ruang isolasi atau ICU. Hamba-Mu berdoa supaya jamahan tangan-Mu yang luar biasa akan menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang saat ini hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Biarlah damai sejahtera yang berasal dari Allah akan menguasai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing dan menutup ibadah online ini, angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.